Shalom, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil materi tentang penilaian saham. Perkenalkan, nama saya Melvin Carencana Mali, NIM 19190026. Inilah anggota-anggota saya. Salam, perkenalkan nama lengkap saya Antikong Anawa, NIM 19190050. Perkenalkan nama saya Emirin Sianaliru, NIM 19190021. Perkenalkan, nama saya Yovite Melindanesi, NIM 19190008. Perkenalkan, nama lengkap saya Angelo Domingastai, NIM 19190032. Baik, kita langsung saja di materi, yaitu saham dan penilaiannya. Pengertian saham. Saham merupakan surat berharga yang diterbitkan emiten yang menyatakan bahwa pemilik saham mempunyai hak kepemilikan atas aset-aset perusahaan. Berikut imbalan yang bisa diterima investor saham. 1. Hak kepemilikan. 2. Dividen. 3. Capital gain. Berikut hak-hak investor saham. Hak atau istimewa yang dimiliki investor saham. 1. Hak kepemilikan tercermin dalam voting right yang dimiliki investor. Makin besar kepemilikan, makin besar hak pemegang saham untuk mengontrol perusahaan. 2. Preemptive right, yaitu hak investor saham untuk didahulukan dalam pembelian saham baru yang diterbitkan oleh perusahaan. Karakteristik saham preferan. 1. Memiliki hak lebih dahulu memperoleh dividen dan pembayaran dividen dalam jumlah tetap yang lebih tinggi daripada dividen saham biasa. 2. Memiliki hak pembayaran maksimum sebesar nominal sahamnya setelah pembayaran kepada kreditor dalam hal likuidasi. 3. Memiliki hak utama di atas pemegang saham biasa dalam hal likuidasi. Tujuan penilaian saham. 1. Saham merupakan aset finansial yang dapat dijadikan investasi. 2. Penilaian saham dilakukan untuk menentukan apakah saham yang akan dibeli atau dijual akan memberikan tingkat return yang sesuai dengan return yang diharapkan. 3. Nilai saham dibedakan menjadi 3, yaitu nilai buku, nilai pasar, dan nilai intrinsik. Nilai buku. Yang pertama, nilai buku per lembar saham adalah nilai aktiva bersih yang dimiliki pemilik dengan memiliki satu lembar saham. 2. Dilihat dari laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Nilai buku sama dengan total ekuiditas per jumlah saham biasa yang beredar. Nilai pasar. 1. Harga saham di bursa saham pada saat tertentu. 2. Ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar bursa. Nilai intrinsik. 1. Nilai sebenarnya atau seharusnya dari suatu saham. 2. Calon investor menghitung nilai intrinsik saham untuk memutuskan strategi investasinya. 3. Jika nilai pasar lebih dari nilai intrinsik, maka overvalued dijual. Yang keempat, jika nilai pasar kurang dari nilai intrinsik, maka undervalued dibeli. Menentukan nilai intrinsik. Yang pertama, analis fundamental, yaitu menghitung nilai intrinsik menggunakan data keuangan perusahaan. Yang kedua, analis teknikal, yaitu menghitung nilai intrinsik dari data perdagangan saham atau harga dan volume penjualan yang telah lalu. Analis teknikal. 1. Terdapat pola pergerakan saham yang diyakini akan berulang. 2. Menggunakan grafik untuk menemukan pola pergerakan harga saham. 3. Support level, yaitu tingkat kisaran harga pada saat analis pengharapan akan terjadi peningkatan yang signifikan atas permintaan saham di pasar. 3.
resistance level, yaitu tingkat kisaran harga pada saat analis terhadap pasar peningkatan yang signifikan atas penawaran saham di pasar. Analisis teknikal. Analisis ini merupakan upaya untuk memperkirakan harga saham dengan mengamati perubahan harganya di waktu lalu. Analisis ini didasarkan pada argumen bahwa harga saham mencerminkan informasi yang relevan. Informasi yang relevan ditunjukkan oleh perubahan harga di waktu lalu. Perubahan harga saham akan mempunyai pola tertentu dan pola tersebut akan berulang. Alat analisis pada analisis teknikal adalah didasarkan pada grafik atau chart, sehingga para penganut aliran ini sering disebut chartist. Analisis fundamental. Proses analisis. Analisis ekonomi dan pasar modal, analisis industri, analisis perusahaan. Analisis ekonomi. Terdapat hubungan yang erat antara kondisi ekonomi global dan nasional terhadap kinerja pasar modal suatu negara, apalagi terhadap suatu perusahaan. Menganalisis variabel ekonomi makro suatu negara seperti produk domestik bruto, tingkat pengangguran, tingkat inflasi, kurs valuta asing, investasi swasta, dan tingkat bunga. Analisis industri. Diperlukan untuk memilih industri yang memiliki prospek yang menguntungkan. Beberapa penelitian menyebutkan A. Industri yang berbeda mempunyai tingkat return yang berbeda. B. Tingkat return masing-masing industri berbeda di setiap tahunnya. C. Tingkat return perusahaan-perusahaan di suatu industri yang sama terlihat cukup beragam. D. Tingkat risiko industri juga beragam. E. Tingkat risiko suatu industri relatif stabil sepanjang waktu. Analisis perusahaan. 1. Present value approach. Nilai saham dihitung dengan mendiskontakan arus kas masa depan yang diterima investor atau diwakili atau dividen. Dividend discounted model. Yang kedua, ratio approach. Rasio harga pasar saham terhadap laba menunjukkan berapa besar investor menilai harga saham dari kelipatan laba yang dilaporkan perusahaan. Laba menunjukkan berapa besar investor menilai harga saham dari kelipatan laba yang dilaporkan perusahaan. Penilaian saham preferen. Saham yang memberikan sejumlah dividen yang tetap jumlahnya dalam waktu yang tak terbatas. Yang kedua, karena saham preferen tidak mempunyai tanggal jatuh tempo, maka penilaian saham preferen merupakan suatu perpetuitas. PO sama dengan nilai saham preferen, DPS sama dengan dividen saham preferen, KPE sama dengan tingkat return yang disyaratkan pada saham preferen. Pertama adalah penilaian saham preferen. Contohnya Microsoft mempunyai saham preferen dengan dividen yang dibayar sebesar 1.500 tiap tahun. Tingkat return yang diinginkan investor adalah 14%. Yang kedua, penilaian saham. Expected return sama dengan R sama dengan DIV 1 tambah P1 kurang PO per PO. Yang ketiga, penilaian saham biasa. Yang pertama, ada 3 model pertumbuhan dividen atau asumsi bahwa jika saham dimiliki selamanya, yang biasanya dipakai sebagai model penilaian saham berbasis MDD. Yang pertama adalah terbagi atas 3, yaitu yang pertama model pertumbuhan 0 atau zero growth model.
Yang kedua, model pertumbuhan konstan atau constant growth model. Yang ketiga, model pertumbuhan tidak konstan atau non-constant growth model. Penilaian saham biasa model pertumbuhan 0 atau zero growth model. Model ini berasumsi bahwa dividen yang dibayarkan perusahaan tidak akan mengalami pertumbuhan atau tetap dari waktu ke waktu. Dividen akan dipertahankan pada tingkat yang sekarang untuk seterusnya. PF sama dengan D per K. Penilaian saham atau yang bertumbuh konstan, P0 sama dengan D0 kali 1 tambah G per KS kurang G. Keterangannya P0 sama dengan harga saham, D0 sama dengan nilai dividen terakhir, G sama dengan tingkat pertumbuhan perusahaan, KS sama dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan pada saham tersebut. Model ini disebut Gordon Model sesuai dengan nama penemunya Myron J. Gordon. Contoh constant growth atau Gordon Model. Dengan menggunakan Gordon Model, kita dapat menghitung harga saham A apabila diketahui dividen terakhir 1,82 rupiah. Tingkat pertumbuhan perusahaan diperkirakan sebesar 10%. Investor mensyaratkan return sebesar 16%. Berapa harga saham A? Jadi penyelesaiannya P0 sama dengan D0 kali 1 tambah G per KS kurang G sama dengan 1,82 kali 1 tambah 0,10 per 0,16 kurang 0,10 sama dengan 33,33. Penilaian saham biasa. Dividen tumbuh secara tidak konstan atau non-constant growth rate. Umumnya tingkat pertumbuhan dividen tidak konstan karena kebanyakan perusahaan mengalami life cycles atau early faster growth, faster than economy, then mid switch economic growth, then slower than economic growth. Langkah-langkah perhitungan non-constant growth. Yang pertama, menentukan estimasi pertumbuhan dividen atau G. 2. Menghitung present value dividen selama periode di mana dividen tumbuh tidak konstan. 3. Menghitung nilai saham pada periode pertumbuhan tidak konstan. 4. Menjumlahkan 2 dan 3 untuk mendapatkan PO. Contoh non-constant growth. Sebuah perusahaan terbuka selama ini membagikan dividen yang jumlahnya bervariasi. Perusahaan memperkirakan kenaikan pendapatan sebesar 20% per tahun selama 2 tahun mendatang. Tetapi setelah itu pendapatan akan menurun menjadi persen per tahun sampai waktu tak terhingga. Pemilik perusahaan menginginkan return sebesar 18%. Dividen terakhir yang dibagikan adalah Rp200 per lembar. Berapa harga saham perusahaan tersebut sekarang? Penyelesaiannya D1 sama dengan D0 kali 1 tambah 0,20 sama dengan 200 kali 1,20 sama dengan 240. D2 nya sama dengan D0 kali 1 tambah 0,20 pangkat 2 sama dengan 200 kali 1,44 sama dengan 288. PV kali D1 D2 sama dengan 240 per 1 tambah 0,18 tambah 288 per 1 tambah 0,18 pangkat 2 sama dengan 203,39 tambah 206,84 sama dengan 410,23. P2 sama dengan D3 per KS kurang G sama dengan D2 kali 1 tambah 0,5 per 0,18 kurang 0,15. Jadi sama dengan 302,40 per 0,18 kurang 0,05 sama dengan 2326. PVP2 sama dengan 2326 per 1 tambah 0,18 pangkat 2 sama dengan 1670,5. P0 sama dengan 410,23 tambah 1670,5 sama dengan 2080,73. Contoh kedua, perusahaan Yahoo selama ini membagikan dividen yang jumlahnya berbeda sesuai dengan pertumbuhan perusahaan. Perusahaan memperkirakan kenaikan pendapatan sebesar 30% per tahun selama 3 tahun mendatang. Tetapi setelah itu pendapatan akan menurun menjadi 10% per tahun untuk selamanya. Pemilik perusahaan menginginkan return sebesar 16%. Dividen terakhir yang dibagikan adalah 1,82
per lembar. Berapa harga saham perusahaan tersebut sekarang? Penyelesaian D0 sama dengan 1,82, D1 sama dengan D0 kali 1 tambah 0,30 sama dengan 1,82 kali 1,30 sama dengan 2,366. D2 sama dengan 1,82 kali 1 tambah 0,30 pangkat 2 sama dengan 3,070. D3 sama dengan 1,82 kali 1 tambah 0,30 pangkat 3 sama dengan 3,999. D4 sama dengan 3,999 kali 1 tambah 0,10 sama dengan 4,399. PV D1, D2, D3 sama dengan 2,36 per 1 tambah 0,16 tambah 3,070 per 1 tambah 0,16 pangkat 2 tambah 3,999 per 1 tambah 0,16 pangkat 3 sama dengan 6,89. Jadi P3 sama dengan D4 per KS kurang G sama dengan 4,399 per 0,16 kurang 0,10 sama dengan 73,32. PV-P3 sama dengan 73,32 per 1 tambah 0,16 pangkat 3 sama dengan 46,97. Jadi harga saham P0 sama dengan PV D1, D2, D3 tambah PV P3 sama dengan 6,89 tambah 46,97 sama dengan 53,86. Warrant, suatu opsi yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sejumlah lembar saham pada harga yang telah ditentukan. Biasanya warrant diterbitkan bersama obligasi sebagai bonus karena membeli obligasi sebagai pemanis return penerbitan obligasi. Right issue. Para pemegang saham mempunyai hak option untuk membeli sejumlah saham baru. Setiap pemegang saham mempunyai satu right untuk setiap lembar saham yang dimiliki. Apabila pemegang saham tidak ingin membeli tambahan saham baru, maka ia bisa menjual right-nya ke orang yang mau membeli saham tersebut. Warrant, suatu opsi yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sejumlah lembar saham pada harga yang telah ditentukan. Biasanya warrant diterbitkan bersama obligasi sebagai bonus karena membeli obligasi sebagai pemanis atau sweeter penerbitan obligasi. Jika ada kata dan bahasa yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih.